وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan segenap qadrah dan iradahnya, alhamdulillah kesempatan subuh kali ini kita dapat bertemu kembali. Tentunya dalam rangka talabul ilmi, sama-sama kita mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, dan tentunya juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Semoga apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal bagi kita semuanya dalam rangka mengalungi perjalanan kehidupan dunia ini, dan tentunya dalam rangka tujuan akhir kita, agar kita mendapatkan kesuksesan, kemuliaan, dan keberhasilan dalam kehidupan akhirat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah, suri tauladan terbaik bagi segenap kehidupan orang-orang yang beriman, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tercurah limpahkan kepada seluruh ahlal bait, keluarga besar beliau, min azwajihi wa dhurriyyatihi, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, kepada para sahabat dan sahabiah, kepada para tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang selalu istiqamah untuk senantiasa ittiba', mengamalkan, menghidupkan dan memperjuangkan seluruh bahagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hidup dan kehidupan. Tapi para ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan subuh kali ini pembahasan kita adalah yakni tentang hidup sesudah mati. Baik, tentunya kajian ini ya cukup panjang, biasanya disajikan satu hari ya, atau bahkan lebih ya dalam satu ya kajian ya. Insyaallah kita waktu yang singkat ini insyaallah sama-sama kita akan sampaikan ya sedapatnya tentang materi ini. Yang pertama tentunya adalah berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yakni di dalam surah Al-Baqarah ya pada ayat yang ke-28, di mana tentunya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya tentang fase-fase perjalanan kehidupan setiap umat manusia. Ya, bahwasannya di dalam ayat ini Allah taala mengkhabarkan kepada kita bahwa setiap manusia fasenya, perjalanan kehidupannya, bukan hanya kita sebagai manusia biasa, bahkan para nabi dan rasul pun mereka juga akan mengalami fase kehidupan yang sama. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini, bahwa memberikan pelajaran kepada kita kata Islam, bahwa setiap manusia itu mereka pasti akan mengalami dua kali fase kematian, dan setiap kali manusia juga akan melewati dua kali fase kehidupan. Jadi manusia itu akan melewati dua kali mati, akan melewati dua kali hidup. Nah ternyata ya akhi, setiap manusia itu ya diawali dengan apa? Proses kematian. Makanya Allah mengatakan, kaifa takfuruna billah, kenapa kalian kufur atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum amwatan, padahal kalian sebelumnya dalam keadaan mati. Kenapa kalian berbuat kufur kepada Allah? Padahal sebelumnya kata Allah kalian itu dalam keadaan mati. Kemudian kata Allah fa ahyaakum, kemudian kalian dihidupkan. Kita saat ini, hari ini, yang duduk di tempat ini, ya di musala ini atau di masjid ini,
sama-sama kita telah melewati satu kali proses mati, dan kita sedang sama-sama menjalani proses hidup yang pertama. Ya, maksudnya apa sih? Mati yang pertama jelas. Kata para ulama, maut yang pertama ini maksudnya adalah keberadaan setiap manusia ketika berada di dalam kandungan ibunya. Bagaimana kita diceritakan Allah di dalam Al-Quran tentang proses penciptaan manusia atau terjadinya perkembangbiakan manusia, yang awalnya kita hanyalah berupa nutfah, yakni sececah cairan sperma yang tidak ada nilainya apa-apa. Kemudian dari nutfah itu berubah menjadi alaqah. Ya, alaqah itu apa? Segumpal darah. Kemudian dari alaqah itu Allah rubah kembali menjadi mudghah, yakni segumpal daging. Baru kemudian Allah bentuk rupa kita, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Kemudian dilengkapi penciptaan itu, sempurna bentuknya. Kemudian Allah tiupkan roh ke dalam jasad tersebut. Kemudian Allah tetapkan 4 hal, kata Nabi SAW. Ditetapkan rizkinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan kesenangan-kesenangan, dan juga kesulitannya. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masih dalam proses mati yang pertama, masih di dalam apa? Ya, kandungan ibu kita, di rahim ibu kita. Kemudian kata Allah, fa'ahyakum, kalian kami hidupkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kehidupan yang pertama. Ya akhi, yang paling ingin ana sampaikan adalah ketahuilah bahwa kehidupan yang pertama ini, kehidupan di dunia ini, setelah kita berpindah alam, dari alam rahim kemudian pindah ke alam dunia, maka sesungguhnya kehidupan saat inilah yang menjadi penentu utama sukses atau tidaknya kita kelak pada kehidupan yang berikutnya. Maka di kehidupan kita yang pertama inilah menjadi kunci utamanya sengsara atau tidaknya kita dalam fase proses kehidupan yang berikutnya. Ya, semua ditentukan kapan, Pak? Ditentukan saat ini. Semua itu ditentukan pada kehidupan kita yang pertama saat ini. Kalau mau sukses pada kehidupan yang berikutnya, maka bersiap-siap dirilah di dalam kehidupan kita hari ini. Ya, karena betapa banyak ya akhi, Al-Quran menggambarkan kepada kita bagaimana jeritan-jeritan dan tangisan mayit jenazah itu ketika berpindah pada alam berikutnya. Dari dunia pindah pada alam kubur, pada alam barzakh. Bagaimana mereka meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk dikembalikan ke dunia sedetik saja. Hanya untuk apa? Hanya untuk beribadah, hanya untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kerengek minta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kembalikan kami ke dunia sedetik saja, hanya untuk sujud, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kira-kira permohonan itu dikabulkan atau tidak oleh Allah? Tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak katakan tadi, kehidupan yang pertama inilah yang menjadi titik penentu utama pada fase perjalanan kehidupan yang berikutnya. Ya, kalau mau sukses pada kehidupan yang berikutnya, maka bekerja keraslah kita pada kehidupan hari ini. Yang singkat ini menjadi penentu sukses atau celakanya kita pada kehidupan yang berikutnya. Nggak lama, Pak. Ya, Allah kasih usia kita. Nabi mengatakan apa? A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku, usia umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Ya, wa aqallu man yajuzu dzalik, kata Rasulullah. Sedikit sekali yang melampaui usia tersebut. Dan ketahuilah pertarungan maut itu rata-rata ada di sekitar usia 60 tahun. Jadi kalau ada di antara kita antum hari ini yang usianya sudah 59 tahun 11 bulan 28 hari, berapa lama lagi, Pak? Sehari lagi, Ustaz, genap 60. Boleh jadi ada yang mungkin belum sampai 60 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin ada yang sudah lebih dari 60 masih hidup. Bukan malah berarti berbangga diri, Pak.
itu usia bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin dekatlah ia kepada kematian. Kita singkat saja. Kemudian kata Allah taala setelah dihidupkan, tsumma yumitukum. Kemudian kalian akan dimatikan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah mati yang kedua. Ya, pindah ke alam berikutnya, pindah ke alam barzah, pindah ke alam kubur. Satu tempat di mana kita sama-sama menanti dan menunggu, ya, di dalam kubur itu sampai datangnya hari kiamat. Maka ada nikmat, ada siksa kubur. Nanti lebih rincinya pada poin yang berikutnya. Kemudian kata Allah, tsumma yuhyikum. Kemudian kalian akan dihidupkan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, jangan mengira seseorang yang sudah masuk ke dalam kuburan kemudian ditinggal oleh keluarganya, jenazah itu dalam keadaan mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya kembali. Makanya kalimatnya tsumma yuhyikum. Kemudian kalian akan dihidupkan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan ada pertanyaan di dalam kubur. Kemudian mendapatkan nikmat-nikmat kubur, mendapatkan siksa dan azab kubur. Sesungguhnya mereka dalam keadaan hidup. Ya. Dan terakhir kata Allah, tsumma ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua akan dikembalikan. Maknanya kata para ulama, terminal terakhir bagi perjalanan manusia kelak di akhirat nanti, tatkala kita semua dikembalikan kepada Allah, terminalnya hanya ada dua. Kalau tidak dia berada di dalam surga, berarti ia berada di dalam neraka. Ya, jadi kata Islam itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dua kali mati, dua kali hidup. Dan kita telah melewati fase mati yang pertama. Kita sedang melalui hidup yang pertama. Setelah ini kita akan mati yang kedua. Kemudian Allah akan hidupkan kita tentunya sampai kembali kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata Islam, a'azakumullah. Allah berfirman dalam Quran surah Rum pada ayat yang ke-54. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan kalian min dha'fin, dari dalam keadaan lemah. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kita semua, Pak, yang awalnya dalam keadaan lemah. Maksudnya apa? Masih kecil. Ya, ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, masih balita, kita bisa nggak tiba-tiba langsung jalan, Pak? Nggak bisa. Bisa nggak langsung lari? Nggak bisa. Pasti diajarkan dulu sama ibu kita, dituntun dulu, diajarkan berdiri, diajarkan berjalan, dan seterusnya. Allah katakan dialah Allah yang menciptakan kalian yang awalnya dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian ketika awalnya Allah menjadikan kalian lemah, Allah merubah kalian dalam keadaan menjadi kuat. Semakin tumbuh dewasa, anak-anak, remaja sampai dewasa menjadi semakin apa, Pak? Kuat, kata Allah Ta'ala. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian dia juga Allah yang menjadikan kalian, wahai manusia, sesudah Allah menjadikan kalian dalam keadaan kuat, kemudian Allah menjadikan kalian menjadi lemah kembali. Bukan hanya lemah, wa syaibah. Apa syaibah? Beruban. Banyak gak di sini yang udah ubanan? Banyak. Masya Allah. Berarti antum sudah masuk fase yang mana nih, Pak? Terakhir. Ya, fase pertama diciptakan lemah dulu, kata Allah. Kemudian berproses dari yang lemah itu, kata Allah, dijadikan kita semua kuat. Tak mungkin, Pak, badan kita sekarang ini sekuat ketika kita masih usia 10 tahun misalnya. Atau ketika kita usia 17 tahun misalnya. Barangkali antum bisa lari mengelilingi lapangan sepak bola 10 kali, bisa sekaligus. Sekarang bisa atau tidak? Nah, boro-boro Ustadz 10 kali keliling, baru 3-4 langkah aja udah mules katanya. Iya kan? Kenapa demikian, Pak? Tadi Allah awalnya jadikan kita lemah. Setelah lemah, Allah jadikan kita kuat.
Setelah Allah jadikan kita kuat, Allah kembalikan lagi kita dalam keadaan lemah. Bukan hanya lemah, ya, tanda seseorang itu sudah mencapai usia senjanya adalah dha'fan wa syaibah, kata Allah. Jadikan dia lemah, kemudian ditumbuhi uban-uban yang ada di kepalanya. Nabi ubanan tidak, Pak? Ubanan. Berapa banyak ubannya Nabi SAW? Dalam hadis, ya, dihitung sampai sama para sahabat itu nggak lebih dari 20 helai uban saja yang ada di kepalanya dan juga ada di jenggotnya Nabi SAW. Dan ternyata kata para sahabat, Nabi beruban seperti Abu Bakar tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah engkau beruban?" "Iya." "Ya, tahukah engkau kenapa kepalaku menjadi beruban?" Bukan karena semata-mata Nabi usianya sudah tua, tapi kata Nabi SAW, karena aku banyak tadabbur membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan aku membaca surah Qaf. Disebabkan aku membaca surah, ya, Al-Zalzalah. Disebabkan aku membaca surah Hud dan yang sejenisnya. Ada apa ya Rasulullah dengan surah-surah tersebut? Ternyata surah-surah tersebut isinya adalah berbicara tentang hari kiamat. Dengan sebab aku membaca surah-surah inilah kepalaku menjadi beruban. Nabi saking memikirkan umatnya, bagaimana dahsyatnya akan terjadinya hari kiamat, sampai kepalanya Nabi tumbuh uban, Pak. Kalau kita kira-kira beruban karena apa? Mikirin cicilan, Ustaz. Mikirin hutang yang banyak, apalagi, Pak? Ya, macam-macam. Nabi memikirkan umatnya dan memikirkan tadabbur surah-surah tadi yang isinya tentang hari kiamat, menyebabkan Nabi kepalanya sampai beruban. Taib, karena memang juga uban merupakan tanda, ya, usia yang sudah tua. Dha'fan wa syaibah. Allah menjadikan kemudian manusia itu lemah dan kemudian beruban. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dialah yang menciptakan apa yang dikehendakinya, kata Allah. Dan dia juga Allah yang maha mengetahui dan juga Allah yang maha berkuasa. Taib. Kemudian kata Islam azakumullah. Kita langsung saja, ya, masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata para ulama tentang ayat ini, paling tidak ada 4 pokok pandangan seorang muslim tentang kematian yang bisa diambil faidahnya di dalam ayat ini. Apa yang pertama? Yakni kata para ulama, al-mautu haqqun wa huwa biyadillahi subhanah. Al-mautu haqqun wa huwa biyadillahi subhanah. Kata para ulama, ketahuilah al-mautu haqqun. Sesungguhnya kematian itu perkara yang hak. Wa huwa biyadillahi subhanah. Dan kematian itu adanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini ditunjukkan di dalam ayat tadi pada kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Pada setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Makna ayat ini kata para ulama, al-mautu haqqun wa huwa biyadillahi subhanah. Bahwasanya kematian itu perkara yang hak dan semua itu adanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang penyair yang mengatakan ta'addadatil asbab wal mautu wahidun wa man lam yamut bisayf mata bighairihi. Beragam cara sebab-sebab orang akan mati, dan mati itu sendiri adalah sesuatu yang pasti, ya. Wa man lam yamut bisayf, boleh jadi kalau tidak Anda mati di ujung pedang, mata bighairihi, kalian akan mati dengan cara yang lain. Ya, kata seorang penyair mengatakan begitu banyak cara orang, ya, sebab orang akan mati, ya. Tapi yang harus kalian ketahui, kematian itu sesuatu yang pasti. Kalau kalian tidak mati di ujung pedang, ya, kalian akan mati dengan cara yang lain. Ada yang mati
kebakaran, ada yang mati terjepit, ada yang mati jatuh ke laut, jatuh ke jurang, berbagai macam cara manusia akan mati. Karena yang pasti kematian itu adalah sesuatu yang hak. Ya, wa huwa biyadillahi subhanahu, dan itu adanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, tentang ayat ini kata para ulama, maknanya adalah haqiqatul jaza huwa al jazaa'u fil akhirah. Hakikat balasan itu adalah yakni balasan di mana? Di akhirat. Kalau di dunia itu bukan balasan, Pak, tapi lebih kepada sebab akibat. Ya, makanya jangan percaya tentang adanya hukum karma. Ya, ini tradisi orang Hindu, Pak. Ya, jadi dibilang jangan begitu, nanti antum kena karma. Ini bukan cara Islam, ini orang Hindu. Ya, kalau di dunia itu lebih kepada sebab akibat. Ada orang yang bermain api, sebabnya itu akibatnya terbakar. Ada orang yang bermain air, ya, terpecik air, ya, maka itu sebabnya, akibatnya basah. Kan begitu. Ya, maka itu sebab akibat. Tapi dalam agama, dalam ayat ini, hakikat balasan yang sesungguhnya adalah balasan kapan? Di akhirat. Makanya kalimatnya dalam ayat ini Allah mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh Allah akan menggenapkan balasan atas kalian. Kelak di mana? Di akhirat. Nggak ada, Pak, persidangan yang paling adil. Kecuali persidangan itu di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukum di dunia bisa dibeli, ya, bisa disogok, bisa ini, bisa itu. Allah bisa? Nggak bisa. Jangankan Allah, Pak, malaikatnya aja bisa nggak disogok? Nggak bisa. Bagaimana ciri malaikat yang menjaga neraka, Pak, di dalam Al-Quran? Kata Allah, alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat penjaga neraka itu ciri-cirinya, kata Allah dalam Al-Quran, malaikatun ghiladun syidad, ya, bengis, sadis, ya, udah bengis, sadis, nggak pakai apa, ampun-ampun, Pak, nggak, ya, nggak pakai apa namanya, belas kasihan, maksudnya nggak ada belas kasihan. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka nggak akan pernah bermaksiat dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka pasti kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ya, kata Allah cambuk-cambuk, kata Allah pendem-pendem, kata Allah injek-injek. Nggak bisa. Kalau di dunia udah jelas-jelas salah, ya, masih bisa nggak tuh bawah meja, Pak? Bisa. Selesai. 271 triliun aja cuma 6,5 tahun, Pak. Ya, sampai ada orang bilang nggak apa-apa deh, kasih saya 5 triliun aja, penjarain saya 5 tahun, mau saya, katanya. Sampai dia bilang begitu, Pak. Itu saking apanya, Pak? Saking lemahnya dan saking tidak adilnya hukum buatan manusia. Ya, Masya Allah. Tapi di akhirat tidak. Makanya ayat ini mengatakan, maknanya kata para ulama, haqiqatul jaza, al jaza'u fil akhirah. Hakikat balasan itu kelak nanti akan ditunaikan sama Allah di mana? Di akhirat. Makanya ayatnya tadi berbunyi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sungguh kami akan genapkan, kata Allah, balasan bagi kalian nanti pada hari kiamat. Kemudian makna yang ketiga tentang ayat ini, kata para ulama, adalah haqiqatul fauz huwal fauzu bil jannah. Hakikat al-fauz. Apa al-fauz? Kesuksesan. Hakikat kesuksesan itu adalah sukses dengan masuk ke dalam surga. Makanya kalimat ayatnya berbunyi, faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dia dari neraka dan Allah tempatkan dia berada di dalam surga, faqad faz. Sesungguhnya dialah orang-orang yang benar-benar sukses. Kemudian yang terakhir, yang keempat tentang ayat ini, kata para ulama, adalah al-hayatu fid dunya mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang sifatnya menipu. Ya, Pak, Nabi kan banyak menjelaskan, ya, nikmat dunia ini nggak lebih besar bahkan dari setengah sayap nyamuk sekalipun, kata Nabi.
Indahnya dunia ini tidak lebih indah bahkan dari bangkai kambing sekalipun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk urusan dunia sudahlah Pak, ya Allah telah takarkan rezeki kita berbeda-beda, ya. Tapi untuk urusan akhirat, mendapatkan surga, Allah tidak pilih-pilih. Semua kita mendapatkan hak yang sama. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang fakir, berhak gak berada di surga? Berhak. Ya, tapi dunia ya sudah, ini sudah keadilannya Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan umat manusia. Makanya ada yang kaya raya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, bahkan ada yang fakir. Ya itulah ketentuan Allah taala di mana? Di dunia. Ya, jadi jangan ngoyo ya terhadap apa? Terhadap dunia, tapi ngoyoklah kita ketika mengejar apa? Akhirat. Kita tahu ya, sudah kita tahu semua bagaimana Nabi menggambarkan perumpamaannya. Laksana seperti apa? Engkau mencelupkan ya ujung jarimu ya di tengah-tengah samudra yang luas. Angkat, kata Nabi, air yang jatuh dari ujung telunjukmu, itulah nikmat di dunia. Sedangkan samudra yang luas di hadapanmu itu adalah nikmat yang akan Allah berikan di mana? Di akhirat. Tapi sayangnya justru manusia berebut yang mana? Yang setetes tadi, Pak. Ya, yang setetes tadi, yang samudra dilupakan, yang samudra ditinggalkan. Ya, subhanallah. Taib. Kemudian ikhwatal Islam, a'azakumullah. Berikutnya, itu tentang ya ayat yang berkaitan dengan ya maut tadi. Nah, ada ciri-ciri khusus yang akan Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada orang-orang mukmin dan kepada orang-orang fasik, ya, ataupun orang-orang kafir, orang-orang fajir. Yang pertama, ciri khususnya kepada orang-orang beriman, maka mereka akan diberikan kabar gembira oleh malaikat. Ada yang bawa Al-Quran, silakan lihat surah Fussilat pada ayat ke-30 sampai ayat yang ke-32. Itu ciri-ciri pertama secara khusus orang-orang mukmin. Ya, ketika rohnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman mereka akan diberikan kabar gembira oleh malaikat yang akan mencabut nyawanya. Sedangkan sebaliknya, bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang kafir, ketika roh itu akan dicabut, ya, maka dia akan diberikan ancaman oleh malaikat. Orang mukmin diberikan kabar gembira, sedangkan orang kafir diberikan ancaman. Belum dicabut nyawanya saja Pak, sudah Pak diberikan ancaman. Ada dalam Quran surah Al-An'am pada ayat yang 93. Ya, baik. Kita ringkas saja. Yang kedua ciri khususnya, ya, ruh orang-orang beriman itu akan dicabut oleh malaikat dengan cara lemah lembut sekali, Pak. Dengan cara lemah lembut sekali. Bahkan dalam hadis kita tahu Nabi menggambarkan seperti mudahnya mencabut ya rambut yang menancap pada adonan tepung, tahu Pak? Ya, semudah itu. Ya, maka ruh yang dicabut dari dalam ya dada orang-orang beriman, Allah akan mencabutnya dengan cara lemah lembut. Sebaliknya, orang-orang kafir, orang fasik, ya orang fajir, ruh yang akan ditarik itu, ya maka dengan cara yang amat sangat kasar. Bahkan dalam riwayat digambarkan itu Pak, seperti apa? Seperti ya memasukkan apa namanya, atau rantai ataupun kawat ya Pak, kawat berduri yang dimasukkan ke dalam mulutnya sampai tembus ke dalam perutnya, kemudian ya kawat itu dikoyak-koyak ya di dalam perutnya, kemudian ditarik secara paksa keluar sehingga ikutlah semua organ tubuh yang ada di dalamnya. Ya, gambaran seperti itu ketika ya rohnya orang-orang kafir dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menggambarkan saya sudah ngeri gitu, Pak. Ya, apalagi naudzubillah bagaimana merasakannya. Kemudian orang-orang mukmin mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan orang-orang kafir mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian ciri berikutnya, tatkala meninggal dunia, Nabi SAW pun mengatakan, ya, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu tabi'ahul basar, diikuti oleh pandangan kedua matanya. Ini sama Pak,
baik bagi orang-orang mukmin juga orang-orang kafir. Makanya antum sering lihat kan ada orang yang meninggal ketika dicabut ruhnya, matanya gimana? Terbelalak ke atas. Berarti ruhnya itu dicabut ke arah mana? Ke atas. Makanya sunnah berikutnya ketika orang baru meninggal dunia, matanya terbelalak, Nabi perintahkan apa? Tutup matanya. Ya, karena Nabi SAW mengatakan inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh tatkala dicabut diikuti oleh pandangan kedua matanya. Sama orang mukmin begitu, orang-orang kafir juga seperti itu. Kemudian setelah dicabut, perjalanan ruh telah terpisah dari jasadnya. Maka orang-orang mukmin akan diperlakukan ruh itu amat sangat santun oleh malaikat tatkala dibawa ke atas langit, Pak. Bahkan pada setiap tingkatan langit pun disambut oleh malaikat. Ruh siapa ini? Para malaikat saling bertanya, Pak. Ruh siapa ini? Ini ruh orang-orang beriman. Naik tingkat berikutnya ditanya lagi, ini ruh siapa? Ruh orang-orang beriman. Didoakan ya oleh para malaikat, disambut dengan lemah lembut ya ketika roh itu dibawa ya oleh malaikat ke atas langit. Sebaliknya, ketika roh itu adalah roh orang-orang kafir, maka diperlakukan secara kasar ya oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, kata para ulama, roh orang-orang beriman itu didoakan oleh seluruh malaikat. Didoakan oleh seluruh malaikat. Sebaliknya, roh orang-orang kafir itu dilaknat ya oleh seluruh malaikat tatkala roh itu dibawa ke atas langit. Yang ketiga, kata para ulama, ruh orang-orang beriman itu diselimuti kain kafan yang langsung diambil dari surga. Ya, sedangkan orang-orang kafir rohnya itu diselimuti dengan kain kafan yang kasar dan panas yang diambil dari mana? Dari neraka. Kemudian berikutnya, ruh orang-orang beriman itu tatkala dibawa ke atas langit oleh malaikat, selain dibungkus oleh kafan dari surga, juga diberikan wangi-wangian. Wangi-wangian yang sangat luar biasa wanginya, langsung diambil dari surga. Sebaliknya, orang-orang kafir rohnya itu ya akan dibungkus kain kafan dengan kain kafan yang amat sangat bau busuk, menyengat luar biasa. Ya, dibukakan pintu langit, masya Allah. Ya, itu keadaan orang-orang yang beriman. Kemudian roh orang-orang yang beriman itu sementara disimpan di Illiyin namanya, Pak. Illiyin. Sedangkan roh orang-orang yang fasik, orang-orang kafir disimpan di mana? Di Sijjin namanya. Lihat dalam surah Al-Mutaffifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal fujjara lafi sijjin." Sesungguhnya mereka orang-orang fujar, ya, orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang fasik, orang-orang kafir, roh mereka di mana? Di Sijjin. Dan sebaliknya kata Allah, innal abrara lafi illiyin. Sesungguhnya mereka orang-orang mukmin, roh mereka disimpan di satu tempat yang disebut dengan illiyin. Ya, dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Jadi orang kafir di mana? Di Sijjin namanya. Orang-orang beriman di illiyin. Ya, alal araiki yang turun, dari tempat yang tinggi mereka bisa melihat. Ya, alal araiki yang turun, ya bisa melihat. Masya Allah, kenikmatan yang Allah berikan ya apa kepada ruhnya orang-orang yang beriman. Ya. Taib. Nah, itu keadaannya. Kemudian khatal Islam. Min asbabil mauti husnul khatimah, di antara sebab-sebab mati seseorang dalam keadaan husnul khatimah. Kata para ulama, yang pertama adalah berada di atas akidah sahihah. Seseorang yang mati berada di atas akidah sahihah. Akidah yang benar, akidah yang tidak melenceng, akidah yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Ya, naam. Kemudian yang kedua, sebab mati dalam keadaan husnul khatimah, yakni adalah berada di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata para ulama, sebab mati husnul khatimah adalah
orang-orang yang tidak pernah putus, dawam terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Terus beristighfar. Nabi saja, Pak, kita tahu dalam hadis, ya, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah satu hari itu enggak kurang dari 100 kali. Nabi saja istighfarnya sampai sebanyak itu, Pak. Ya, orang yang dawam terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, potensi orang ini kelak mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang keempat, kata para ulama, adalah menutup setiap dosa-dosa yang dilakukannya adalah dengan amal-amal saleh. Nabi SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dimanapun kalian berada, kata Nabi. Wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Maka ikuti setiap perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Tamhuha. Niscaya perbuatan buruk itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita merasa melakukan dosa, segera hapus dengan apa, Pak? Amal saleh. Nabi yang suruh. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka hapuskanlah perbuatan jahat buruk kita, ya, dengan amal-amal soleh kita. Ya kan, mungkin ada yang melakukannya nggak sengaja, ada yang melakukannya juga dengan sengaja. Maka orang-orang yang terus-menerus bertaubat, mengganti perbuatan dosa kesalahannya dengan amal soleh, insya Allah potensi mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kelima, kata para ulama, ad-du'a. Nggak putus berdoa, ya, minta kepada Allah agar ia mati dalam keadaan beriman. Ya, kemudian yang keenam, menjaga diri, ya, menjaga diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata para ulama, adalah husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala mengatakan dalam hadis qudsi, wa ana 'inda dhanni 'abdi. Karena sesungguhnya aku berada di atas prasangka hamba-hambaku. Ya, Pak, kalau selalu berbaik sangka sama Allah, baik jadinya kita, Pak. Kalau selalu berburuk sangka sama Allah, ya buruk jadinya. Ya, Masya Allah. Jadi pentingnya seorang mukmin berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hal itu menjadi asbab seseorang mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Kemudian alamat itu tanda-tandanya seseorang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, kata para ulama, adalah syahadatain, membaca 2 kalimat syahadat indan naza'. Ketika sakaratul maut, mau mati, membaca 2 kalimat syahadat, minimal membaca kalimat tauhid. Nabi SAW mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Makanya Nabi mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqin artinya apa, Pak? Bimbing atau tuntun. Ya, tuntunlah orang yang mau mati di depan kita ini, ya, lagi sakaratul maut itu, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, baik, orang yang mati dengan membaca syahadat kalimat tauhid la ilaha illallah, tandanya mati orang ini dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, keluarnya keringat ataupun peluh yang ada di dahinya. Orang beriman mati husnul khatimah, ada peluh, ada keringat di dahinya. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam riwayat dikatakan orang-orang yang mati min lailatul jumu'ah, pada malam Jum'ah. Bahkan ada keterangan bisa terbebas dia dari adab ataupun siksa kubur, mati malam Jumat, ya, atau di hari Jumat. Kemudian yang keempat, kata para ulama, adalah orang-orang yang mati di medan perang, di medan jihad, baik berjihad secara langsung, berperang melawan musuh-musuh Allah, ataupun jihad-jihad yang lain. Menuntut ilmu, keluar dari rumah, jihad atau bukan? Jihad, jelas. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Kata Nabi SAW, orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah sampai dia pulang.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mudahkan jalan untuk orang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Ya, ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Ya, taman ilmu ini adalah laksana taman-taman di surga. Ya, makanya aneh kalau ada orang nggak betah duduk di majelis ilmu, itu aneh. Ya, itu perlu dipertanyakan itu. Baru duduk dikit panasan, pulang. Ya, tidur. Ya Allah, kapan belajarnya? Ya, masya Allah, udah muda, nggak pernah pesantren, pas muda juga kuliahnya asal-asalan, udah tua nggak ngaji juga, Pak. Masya Allah. Ya, masya Allah. Ini ada juga yang begini. Udah usia pensiun masih nggak ke masjid juga, mau kapan ke masjidnya, kan gitu. Ya, tip. Makanya saya punya tips di antara cara biar cepat kenal, Pak. Ya, ya karena ketika saya pindah rumah nih ke Depok tuh, ya kan belum terlalu lama. Ya, bagaimana cara biar cepat kenal sama warga sekitar? Di mana? Di masjid. Alhamdulillah cepat kenal saya. Bahkan di rumah dipanggil Habib lagi saya. Habib katanya. Nang jenggotan Habib gitu kan. Jadi cepat kenal itu kenapa? Ya di masjid kumpulnya kenal. Oh, Pak ini, Pak ini, Pak ini. Cepat kenal ya, Pak. Ya, orang yang cepat, yang insya Allah sering ke masjid, cepat kenal ya sama tetangganya. Ini mah udah warga baru, ya di rumah aja, bagaimana mau kenal gitu kan? Ya, itu caranya, itu tips dari anak. Kalau mau cepat kenal tempat yang baru, sering-sering ke masjid, cepat kenal sama tetangganya tuh. Nah, kemudian yang berikutnya, ada wanita-wanita yang meninggal dunia dalam keadaan hamil, ya, dalam keadaan hamil atau menyusui. Berikutnya juga, kata para ulama, ada orang-orang yang mati terbakar. Ada orang-orang yang mati tatkala setelah melahirkan, nifas, ya, bagi wanita. Ya, itu juga di antara orang-orang yang mati husnul khatimah. Ya, orang yang mati karena sakit perut, kata Nabi SAW, kena penyakit taun, mati tenggelam ataupun tertimbun reruntuhan bangunan-bangunan, ya, itu juga diantaranya. Tentu dia dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan mempertahankan hartanya tatkala hendak akan dirampas oleh orang lain. Kalau bahasa sekarangnya, Pak, begal. Jelas hadisnya. Seseorang tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau hartaku dirampas? Pertahankan. Ya, pertahankan, kata Nabi SAW. Kemudian aku melawannya. Bagaimana kalau ternyata aku terbunuh? Ya, ketika melawan perampok itu, kata Nabi SAW, kamu di surga. Bagaimana sebaliknya? Maka dia di neraka. Kan begitu. Orang yang mati mempertahankan harta, mati dalam keadaan husnul khatimah, ataupun mati karena membela dirinya dan juga membela keluarganya. Dan yang terakhir, orang-orang yang mati tatkala dia sedang mengerjakan amal saleh. Ya. Naam. Baik, itu di antara ciri-ciri orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk bahagian orang-orang yang kelak, ya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik, masih ada waktu? Mungkin ada yang mau tanya jawab dulu? Berapa lama lagi? Masih dikit lagi. Baik, silakan. Ngobrol dulu. Iya. Ketika ya, iya. Iya. Orang-orang munafik, sebagaimana keterangan para ulama, dikategorikan mirip dengan keadaan orang-orang kafir. Orang fajir, orang fasik, orang munafik, orang kafir, ya, hampir sama diberlakukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kelompok mereka tuh. Ya, bagaimana perlakuan malaikat kepada ruhnya orang-orang munafik, ya. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita dari hal seperti itu. Makanya antum lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah saja. Ya. Awal surah Al-Baqarah itu bercerita tentang 3 tipe manusia, orang beriman, orang kafir, orang munafik. Ayat 1 sampai 5 tentang
ciri-ciri orang-orang beriman. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai muflihun 1 sampai 5. 6 dan 7 dua ayat saja tentang ciri orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'andartahum am lam tunzirum la yu'minun. Lihat ayat berikutnya 8, 9, 10, 11 dan seterusnya lebih banyak bercerita tentang orang-orang munafik. Ya, lebih banyak orang-orang munafik kan begitu. Ya, banyak ciri-ciri mereka. Alhamdulillah, semoga Allah ya menyelamatkan kita dari sifat-sifat yang seperti itu. Baik, ada lagi silakan. Baik. Jika seseorang sedang duduk itu kan bakar Ketika seseorang yang kayak golok kemarin oh ya, dia masih ada orang yang sedang di Glodok Plaza kemarin yang diduga lantai atas ya. Lantai atas itu adalah tempat dugem ya, tempat dugem. Tiba-tiba dia lagi di situ bakar. Bagaimana nasibnya? Ya na'am. Ya yang dimaksud dalam riwayat tadi orang yang mati terbakar tentu orang-orang beriman. Yang memang dia tidak sedang melakukan kemaksiatan kan gitu. Ya misalkan antum di rumah lagi tidur, ya kebakaran rumahnya, atau antum lagi sholat dalam rumah, kebakaran rumahnya antum tertimpa. Maksudnya itu. Ya kalau sedang di Glodok Plaza lantai atas, ya itu sih bukannya, itu sudah jelas itu. Apalagi ada kasus beritanya, masya Allah, ya izin sama istrinya pergi dinas, beneran dinas dia, ya dinasnya di Glodok, ya masya Allah. Naudzubillah, naudzubillah. Ya itulah apa namanya, ada orang-orang yang mengakhiri hidupnya seperti itu kan karena ya kematian itu kan akan datang di atas kebiasaan kita. Ya seorang akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Ya kebiasaannya kayak antum misalnya ngaji di masjid, insya Allah matinya juga lagi ngaji. Ya matinya lagi di masjid, ada yang matinya lagi sujud, ya kan? Insya Allah. Ya mudah-mudahan itu termasuk kategori mati-mati yang baik, yang husnul khatimah. Ya, baik. Kalau yang talqinkan, kalau orangnya udah tak sadar juga. Ya, tentu talqin itu yang dimaksud adalah ya bagi orang yang sakaratul maut. Ya, makanya jangan salah mengartikan kalimat hadisnya. Kalau kita lihat hadisnya, laqinu mautakum. Kalau diterjemahkan berarti talqinkanlah maut. Maut artinya apa? Mati. Talqinkanlah orang mati. Ya kalau diterjemahkan bebas teksnya, tapi maknanya bukan itu. Sehingga ada yang salah. Iqra'ul Qur'ana ala mautakum. Kata Nabi, bacakan Al-Qur'an. Ya, sehingga mereka mengatakan, "Oh, suruh Nabi bacain Quran sama mayit." Akhirnya yang terjadi apa? Orang sering baca Quran di mana, Pak? Di depan mayit nih dulu nih ya, ada mayitnya dibacain Quran. Nah, padahal maksudnya hadis-hadis ini adalah tadi maksudnya suruh bacakan Al-Quran itu kepada orang yang sedang sakit dan sakaratul maut gitu. Sama dengan tadi gitu kan, laqinu mautakum, talqinkan, bimbing. Maut di sini maksudnya orang yang masih sakaratul maut gitu. Sekarang Pak, antum orang sudah mati, antum di sampingnya, la ilaha illallah. Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Orang udah mati kan gitu. Sama dengan bacain Al-Quran sama orang yang sudah mati, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Ya kan? Quran kan fungsinya dua, hudan wa syifaan. Hudan sebagai petunjuk. Semoga dibacakan Quran, orang yang tadinya tersesat mendapatkan petunjuk. Atau yang kedua, syifa sebagai obat. Boleh jadi orang yang sakit dibacakan Al-Quran menjadi sembuh. Kan gitu maksudnya. Ya, ini mah begitu udah jadi jenazah, baru dibacain Al-Quran, Yasin di depannya. Ya, sebelum dia apa? Dimakamkan. Gitu kebiasaannya kan? Bacain segala macam. Udah sampai dimakamin, pindah baca Qurannya ke kuburan. Ada paketnya lagi, Pak. Ada paketnya. Iya. Paket A, B, C gitu kan. Ada VIP yang biasa ada paketnya, Pak. Betul. Ya.
Betul. Teman ana ada jauh-jauh kuliah S2 sampai Madinah, ya pulang-pulang begitu lagi. Malu memang ketemu ana malu sih gitu kan. Ya, kalau ketemu ana pura-pura gimana gimana. Ya, tapi ana tahu gitu kan. Masya Allah. Dari mana antum? Biasa katanya. Dari tahlil kata sambil bawa-bawa besek. Pernah ana ketemu kawan ana dalam hati ana, ya Allah, tawan juga antum jauh-jauh kuliah di Madinah, pulang-pulang begini gitu kan. Masih begitu aja udah wa ala alihi wa ashabihi ajmain gitu kan. Balik ke kelompoknya gitu. Ya, ini real Pak. Ya, dikatakan ngapain ini ada paketnya katanya. Ada anak buahnya datang bacain Quran jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Apa sih gunanya? Apa kata dia? Biar jenazah itu enggak ditanya sama malaikat. Gimana ceritanya malaikat diatur sama antum? Ya kan? Ya kan? Padahal kata Nabi SAW dalam hadisnya, ketika memakamkan jenazah sahabatnya, Nabi masih berdiri di bibir makam. Kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Mohonkan ampun kepada Allah untuk saudaramu ini. Minta kepada Allah agar dia dikokohkan. Kenapa? Fa innahu al-ana yus'alu. Sekarang ini dia sedang ditanya. Nabi udah pulang apa masih di situ, Pak? Masih di situ. Ini lagi ditanya kata Allah. Minta kepada Allah ampunan untuk saudaramu ini. Kok bisa-bisanya ada orang mengatakan bacain Quran biar apa? Nggak ditanya. Mau berapa lama gitu bacain Qurannya gitu kan? Ujung-ujungnya pasti apa? Tanya juga gitu kan? Nah ini ya apa keyakinan masyarakat kita masih yang seperti ini. Ya, insya Allah. Ya belum lagi praktek-praktek kuburiyun. Ya, nggak ada habisnya udah. Karena ustadznya sendiri Pak yang mengajarkan. Ya dia bilang, ya kita mau apa-apakan butuh bantuan. Kita juga mau dekat sama Allah butuh bantuan. Siapa dia? Orang soleh katanya. Kenapa Allah menjadikan mereka orang-orang soleh? Karena ya agar bisa membantu kita biar dekat kepada Allah kata ustadznya. Ya termasuk mereka yang sudah mati katanya. Nah ini kan ngaconya begitu. Ya lihat Al-Quran banyak menceritakan. Seperti surah Az-Zumar misalnya pada ayat 3. Alasan yang diungkapkan mereka dahulu kala juga sudah diungkapkan oleh umat-umat terdahulu. Ya, kata Allah ala lillahi dinil khalis. Sesungguhnya milik Allah agama yang khalis, yang murni. Ya, tauhid dari kesyirikan. Ya, walladzina taqudu min dunillahi auliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, ya, mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak menyembah kuburan kok. Kami cuma menjadikan mereka sarana bagi kami agar dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ungkapan mereka hari ini udah ada nggak di dalam Al-Quran, Pak? Ada. Allah sudah gambarkan ungkapan mereka itu di dalam Al-Quran sejak zaman dulu. Alasannya sama, Pak. Orang-orang dahulu juga, ya, ketika ditanya, orang-orang musyrik dahulu ketika ditanya, ngapain kamu ke kuburan? Enggak. Siapa yang nyembah kuburan? Siapa yang minta ke kuburan? Enggak. Ya, saya tetap mintanya kepada Allah. Pasti bilangnya begitu tadi kata Allah. Ya, padahal tujuannya ya sama gitu ya. Hari ini begitu. Dahulu sudah ada orang-orang yang melakukan hal itu ya sebelum orang-orang hari ini melakukan hal tersebut. Ya. Jadi demikian kata Islam. Ya. Baik. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang yang oleh Allah atau dia yang mengalami kesalahan. Ada orang dia nggak tahu nih dia misalnya nggak sekolah nggak ilmu ya mana Cara mengetahui tentang ya ya tentunya bagi orang-orang beriman itu ada sebuah ujian. Ya, fitnah itu salah satu makna dari fitnah itu adalah al-ibtila wal ikhtibar.
Di antara makna fitnah salah satunya adalah ujian, cobaan. Tentu itu berlaku bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang kafir bukan lagi ujian, fitnahnya, tapi menjadi adab. Ya, jadi selama kita meyakini kita bahagian dari orang-orang beriman, apa yang Allah tetapkan kepada kita berupa kesulitan itu adalah bahagian dari ujian, musibah kan gitu. Ya. Tapi ketika itu diberikan kepada orang-orang kafir, orang fasik, ya maka boleh jadi itu adalah bahagian dari adab, kan begitu. Ya. Jadi fitnahnya beda. Fitnah bagi orang beriman ibtila, diuji, semakin bagus imannya. Sedangkan bagi orang-orang kafir itu adalah adab. Ya, adab yang memang Allah menginginkan kerusakan, kehancuran pada orang tersebut. Ya kalau ditanya bagaimana mengetahuinya? Ya kita bahagian orang mana? Kalau kita bahagian orang-orang beriman dan kita yakin dengan keimanan kita kepada Allah, ketahuilah, yakinilah bahwa itu adalah bahagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu, Pak. Ya, kalau memang kita bukan bahagian dari orang-orang fasik, apalagi bahagian dari orang-orang kafir, ketahuilah, yakinilah bahwa semua itu adalah bahagian dari ibtila, bahagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji. Hah? Kenapa orang munafik? Ya termasuk orang munafik, Pak. Ya, makanya tadi disebutkan orang munafik, orang fasik, orang fajir. Ya, itu satu gelombolan dengan orang-orang kafir yang boleh jadi ya proses pencabutan rohnya saja tadi kata para ulama tidaklah berbeda, mereka akan diperlakukan dengan kasar ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika memang dia bahagia dengan orang-orang munafik yang memang sampai akhir hidupnya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang kemunafikannya itu betul-betul terlihat jelas, yang dimana orang-orang yang di sekitarnya pun tahu tentang kemunafikannya, tentang kefasikannya. Orang munafik, orang fasik itu kan bukan berarti nggak Islam, Pak. Ya, orang fasik, orang munafik itu boleh jadi agamanya apa? Islam, iya atau tidak? Iya kan? Itu. Akan tetapi tadi, ya Islam mungkin hanya ya catatan di KTP-nya saja, tapi sholat tidak pernah, ya dan seterusnya. Ya, itu boleh jadi dia termasuk kategori orang-orang fasik. Makanya ada orang-orang munafik yang maknanya adalah idharul iman wa yubtinul kufra. Dia menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Itulah orang-orang munafik, kan begitu. Ya, hanya Allah dan Dia yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hanya Allah dan Dia yang tahu di dalam hatinya seperti apa kejujuran keimanannya. Ya, dia betul-betul jujur atau memang dia bahagian dari orang-orang yang berdusta, kan begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yakinilah semua apa yang Allah berikan timpakan kepada kita sebagai orang-orang beriman, baik itu berupa kesulitan, kesedihan, sesungguhnya itu adalah ujian dari Allah Ta'ala, yang intinya adalah Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah menginginkan meningkat dan menaikkan derajat dan kedudukan kita. Beda dengan orang-orang fasik, beda dengan orang-orang munafik, beda dengan orang-orang kafir. Yang itu diberikan oleh Allah kepada mereka, sesungguhnya memang Allah ingin menyiksa mereka. Tapi tidak mungkin Allah menyiksa orang-orang yang beriman. Maka yakinilah itu, kata Islam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Semoga satu lagi ya terakhir. Kita cerita apa itu memang diangkat, tapi jasadnya itu ada yang utuh. Nah, atau bagaimana? Padahal kita dengan kajian yang tinggal itu daripada manusia itu bukan cuma ekor saja. Jadi ada cerita-cerita jasadnya utuh. Apakah benar? Ya kalau dikatakan jasadnya utuh seperti siapa? Fir'aun. Ya Fir'aun memang sengaja diawetkan. Yang memang Allah ingin menjadikan Fir'aun itu sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia. Ada yang suka bertanya begini, Ustaz, itu Fir'aun jasadnya tidak dikebumikan, tidak dikubur. Apakah dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Disiksa. Apanya yang disiksa?
ruhnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tetap dia disiksa walaupun jasadnya tidak dikuburkan. Ya. Kalau dua-duanya jasadnya dikuburkan, ya sudah, jasad dan ruhnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ada orang yang mungkin matinya kecelakaan, hancur lebur badannya, udah nggak bisa lagi dikumpulkan. Ya, ada orang yang mati tenggelam hilang misalnya dan seterusnya. Lalu bagaimana? Ya sudah, kalaupun dia mendapatkan nikmat ya di alam barzahnya, Allah berikan nikmat kepada ruhnya. Kalau memang Allah berikan dia siksa adab, maka Allah tetap berikan kepada ruhnya. Itu Pak ya. Ya, nah. Jadi kalau ada orang dibilang, wah jasadnya utuh, bohong. Kecuali sengaja diawetkan. Seperti siapa? Fir'aun. Atau seperti suku-suku tertentu kan banyak. Yang memang jasadnya sengaja diawetkan. Ya, nggak mungkin ya. Apa namanya, akan utuh selalu, nggak mungkin. Ya, kecuali memang sengaja diawetkan. Baik ya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung pada kesempatan yang lainnya. Jazakumullahu khairan wa ahsanal jaza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.